Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Syarifah di channel Ini Makananku. Kali ini saya ingin memperkenalkan makanan khas dari Tegal, Brebes, dan Slawi, yaitu tahu pletok dan olos. Untuk yang pertama yaitu tahu pletok. Tahu pletok ini terbuat dari tahu dan racikan aci ya. Ini saya bawa dari Brebes karena belum lama ini saya berangkat ke Brebes, kemudian pulangnya sebagai oleh-oleh saya beli yang mentah ya mak ya. Ini acinya ya, dan tadi tahunya itu. Acinya ini kita hanya tambahkan air sedikit saja, airnya air biasa. Untuk langkah awal yaitu tahunya yang berbentuk kotak ini kita bagi dua, serong ya mak ya. Kemudian aci yang sudah kita tambahkan air tadi sedikit sampai menjadi gumpalan tadi, ini kita tempelkan ke atas potongan serong dari tahunya. Untuk menempelnya itu harus rata ya mak ya, di sisi yang sudah dibelah tadi. Jangan sampai ketebalan, sebab kalau ketebalan maka akan mempengaruhi kematangan di tengahnya. Suka nggak matang mak kalau ketebalan mak. Nah ini kita balurin semua sampai rata, sampai agak naik ke atas ya, biar acinya ini nempel ke tahunya. Lakukan sampai tahu-tahu yang kita ingin goreng itu terbalur dengan aci yang sudah kita racik tadi ya mak. Nah setelah selesai semua, kita siapkan minyak yang sudah panas, lalu kita masukkan satu persatu berbaris ya. Boleh kita rapikan, boleh kita taruh sembarang tempat. Nah ini minyaknya harus panas ya mak ya, jadi dia tidak aci dan tahunya itu nanti mengembang. Perlu mak ketahui, untuk racikan acinya ini nggak usah ditambahkan bumbu lagi ya mak, itu sudah ada rasanya di acinya tadi. Kita hanya menambahkan sedikit saja air dingin atau air biasa, jadi nggak usah perlu ditambahkan garam ataupun kaldu dan yang lainnya, itu sudah tercampur semua, sudah terasa. Kalau di wilayah Brebes kebanyakan tahu ini namanya tahu pletok, tapi kalau di wilayah Tegal ada juga dinamakan tahu aci. Jadi hanya beda nama saja, tapi intinya dan bentuknya pun hampir sama. Tahu yang ditambahkan dengan aci atau yang ditempel dengan aci. Nah setelah satu sisinya kekuningan, maka mak bisa balik ya mak ya, agar sisi yang satunya lagi ikut tergoreng mak. Nah ini sudah terlihat ya mak ya, acinya itu sudah mengembang menutupi sebagian daripada tahunya. Kalau emak merekatkan racikan acinya itu betul-betul rekat ke tahunya, maka acinya itu nggak akan lepas dari tahunya. Nah setelah dirasa ini sudah agak kering ya mak ya, dia supaya nggak lembek, itu bisa kita angkat. Ini tandanya sudah matang. Tuh, jadi tadi kecil sekarang mengembang ya mak ya. Setelah matang kita angkat dan bisa kita sajikan. Nah ini penampakannya mak. Wah itu makannya bisa pakai cabai rawit dan juga bisa dengan bumbu kecap, artinya kecap yang kita tambahkan dengan cabai yang sudah kita giling. Dimakan bersama dengan keluarga hangat-hangat dan bisa nanti mak lihat ini tuh hasilnya seperti ini. Rasanya enak
apalagi kalau di tengah hujan, ataupun bisa dipakai sebagai untuk bukaan ya Mak ya, ketika kita puasa itu enak sekali. Nah, untuk yang kedua yaitu olos, artinya olahan orang Selawi, bentuknya seperti ini. Nah, ini saya beli sudah dalam satu paketan, artinya satu keranjang, isinya sudah setengah matang ya Mak. Ini kita di rumah tinggal goreng aja. Kita siapkan minyak panas, kemudian kita masukkan olos yang sudah setengah matang tadi, kita goreng kembali. Nah, ini Mak nggak usah takut, kalaupun minyaknya panas dia tidak akan meletup-letup ya Mak ya. Tapi sambil kita aduk-aduk gorengnya, ini nanti bentuknya dia akan menjadi bulat. Kenapa? Karena waktu kita beli itu dia sudah setengah matang, bentuknya ada yang gepeng karena tertindih, ada juga yang penyok dan sebagainya. Maka kita panaskan kembali, nanti dia akan membentuk bulatan-bulatan yang lebih bagus gitu. Nah, olos ini kalau kita beli di Brebes ataupun di Selawi ataupun di Tegal itu bisa kita simpan ketika sampai di rumah, langsung kita masukkan ke dalam kulkas ya Mak. Boleh langsung masukkan ke dalam freezer atau ke kulkas biasa. Itu kekuatannya kalau di kulkas biasa bisa antara 3 sampai 5 hari. Tapi catatannya begitu sampai di rumah kita langsung masukkan ke dalam kulkas. Tapi kalau di freezer mungkin bisa awet lebih lama ya Mak. Nanti setelah suhu ruang baru kita hangatkan. Nah, kalau ini gak terlalu lama gorengnya Mak. Kalau lamaan nanti kering gak enak. Ini agak sudah mengering, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian setelah itu bisa kita sajikan. Nah, ini Mak penampakannya Mak, olosnya. Jadi dia bulat-bulat. Apa sih sebetulnya isinya daripada olos ini bulat-bulat? Itu Mak bisa lihat nanti di dalamnya itu ada irisan-irisan kol ya, yang ditambah dengan cabai rawit dan ditambah suiran ayam. Jadi ini rasanya pedes, tapi ada rasa sayuran dan ada rasa ayamnya juga. Kecil tapi mantap ya Mak ya. Nah, bisa dicoba Mak kalau Mak ke Brebes.